Halo guys, ketemu lagi dengan gue Guswin di Guswin Guitar Show. Seperti kalian lihat ya, di sebelah kanan gue ini ada dua gitar, yaitu ada Epiphone Les Paul dan Gibson Les Paul. Oke, di video ini gue nggak akan meng-compare mereka berdua head to head ya. Karena apa? Karena memang spek keduanya sebenarnya walaupun terlihat mirip tapi beda. Jadi kalau prinsip gue adalah gue membandingkan tuh satu sama lain itu adalah yang bersifat apple to apple. Sedangkan Gibson dan Epiphone memang kelihatannya sama tetapi tidak apple to apple secara spek dan dalam aspek yang lain-lainnya juga. Makanya di video kali ini gue mau membedah ke kalian sebenarnya Gibson Les Paul tuh apa sih dan Epiphone Les Paul tuh apa sih, dan apa yang kalian dapat dari membeli sebuah Gibson Les Paul dan apa yang kalian dapat dari membeli sebuah Epiphone Les Paul. Nah itulah, jadi jangan salah sangka video ini bukan seperti video versus atau comparison antara dua produk yang berbeda, enggak. Tapi gue akan lebih menjelaskan, menelusuri lebih dalam apa aja yang ada di masing-masing kedua gitar ini. Oke, sebelum lebih jauh ke masing-masing produknya, gue mau jelasin dulu. Epiphone itu dulunya memang adalah suatu merek tersendiri ya, yang memang terpisah dari Gibson. Jadi Gibson ya Gibson, Epiphone dan Epiphone. Namun sekitar di era tahun 60 sekian itu diakuisisi brandnya oleh Gibson, sehingga Epiphone itu dijadikan sebagai line up anak perusahaan dari Gibson. Jadi memang kita lihat ya, line up dari Epiphone itu mirip-mirip dengan Gibson ya. Jadi ada Epiphone Les Paul juga, ada Epiphone SG, sama halnya seperti Gibson ya. Ada Les Paul SG, ada IS-nya juga, terus ada Flying V dan segala macam, segala produk line up-nya Gibson juga ada di Epiphone. Yang membedakan adalah memang Epiphone dibuat untuk menjadi versi affordable dari model-model Gibson yang sudah eksis duluan. Saat ini kan lagi ada dua ini nih, yang Epiphone Les Paul dan juga Les Paul standar. Gue jelasin sedikit. Yang Epiphone Les Paul ini adalah Epiphone Les Paul standar light ya. Jadi Epiphone Les Paul pun juga ada macam-macam tipenya lagi. Nah, sedangkan untuk Gibson ya, yang akan menjadi topik reviewnya adalah Gibson Les Paul standar tahun 96 yang konstruksi bodinya masih unchamber. Kita bedah yuk satu-satu nih, apa aja yang ada di Gibson Les Paul standar tahun 96 ini dan juga yang di Epiphone Les Paul standar light ya. Kita mulai dari yang Gibson Les Paul standar dulu ya. Oke, ini adalah Gibson Les Paul standar yang tahun 96. Kita lihat yuk elemen-elemen apa aja yang membuat gitar ini nih. Kita mulai dari bodi ya. Jadi bodinya itu menggunakan bahannya mahogani dan di depannya adalah maple top ya. Dan untuk bahan catnya sendiri adalah dari headstock sampai ke ujung bodi adalah nitrocellulose. Dimana memang nitrocellulose itu banyak digunakan oleh produksi gitar lama, dimana memang bahan catnya itu memang lebih vibrate terhadap kayu ya. Jadi resonans kayu itu lebih open dengan bahan cat yang nitrocellulose, walaupun lebih gampang gores atau lebih gampang relik kalau orang bilang sih. Oke, kemudian kita ke bridge. Jadi bridge-nya ini menggunakan tune-o-matic ya. Dan untuk pickup yang digunakan adalah Gibson USA 490R untuk yang di neck-nya dan 498T untuk pickup bridge-nya. Oke, itu untuk daerah body. Sekarang kita ke daerah neck yuk. Oke, neck-necknya kita mulai dari fingerboard ya. Jadi fingerboard yang digunakan adalah rosewood. Kemudian untuk belakang neck atau neck belakangnya ini adalah dia mahogani juga. Kemudian untuk tipe fret yang digunakan medium jumbo dengan radius 12 ya, ala khasnya Gibson. Oke, itu untuk di neck. Nah, sekarang kita ke headstock. Headstock seperti biasa ini ada Gibson logo di atas, kemudian 33 dengan headstock yang open book. Kemudian untuk tuner yang dipakai adalah model Gibson Deluxe atau Cluson Deluxe model yang seperti ini. Jadi model tunernya Gibson yang legendaris nih guys, seperti ini. Oke, untuk Les Paul standar Gibson dia juga mendapatkan hardcase ya. Jadi ketika beli baru pun dia sudah langsung dapat hardcase dari Gibsonnya. Oke guys, itu untuk Les Paul standar Gibson ya. Oke, sekarang kita ke Les Paul standar light ya, Epiphone. Nah ini dia. Wow, dari bodinya aja sudah enteng ya. Karena memang sesuai namanya adalah Les Paul standard light. Jadi memang konsepnya dia dibikin ringan ya. Mungkin ini emang disusun untuk kenyamanan orang ketika manggung, supaya ketika manggung juga nggak pegel, nggak gampang pegel, tapi tetap mendapatkan performa yang optimal dari model Les Paul ya. Oke, kita bahas yuk si Epiphone Les Paul standard light ini. Oke, kita mulai dari bodi ya. Dari bodi, jadi dia menggunakan bahannya mahogani yang chamber ya. Nih, jadi dari diketok pun sudah ketahuan nih. Tuh. Di sini bunyi ketokannya lebih besar dan di tengah-tengah lebih kecil karena memang di ujung-ujung sini dia ada lubang chamber ya, sesuai dengan tipe di speknya. Oke, kemudian kita untuk di bridge-nya dia menggunakan tipenya tone lock ya, tune-o-matic. Kemudian untuk di pickupnya dia menggunakan Epiphone Alnico Classic Humbucker untuk di neck dan bridge-nya. Dan kemudian bahan catnya juga dia berbeda dengan Gibson, yaitu dia menggunakan polyuretan ya. Oke, itu untuk di daerah perbodian. Sekarang kita ke daerah neck nih guys. Oke,
Oke, di neck untuk fingerboardnya dia menggunakan bahannya Povero, jadi bukan pakai rosewood ya. Kemudian untuk necknya, belakangnya dia menggunakan mahogany. Kemudian untuk tipe fret yang digunakan juga medium jumbo, radius 12. Jadi untuk radius dan untuk fretnya dia sama seperti Gibson Les Paul ya. Oke, itu untuk di daerah neck. Sekarang kita ke daerah headstock nih guys. Headstock ya Epiphone, logo Epiphone, terus kemudian juga dengan headstock Epiphone, dan juga untuk tuner yang digunakan yaitu modelnya Groover ya. Nah, kemudian tadi balik lagi untuk Epiphone ini dia ringan sih. Jadi ini ringannya sedikit lebih berat dari Stratocaster atau Telecaster, tapi jauh di bawah beratnya Gibson Les Paul yang unchamber ya. Jadi ini masih kisaran 3 kiloan lah, 3 kilo, 3, something kilo lah kira-kira lah. Dan kemudian juga untuk Epiphone ini dia tidak menambahkan case ya. Jadi memang ya udah gitar dan kardus aja sih dapatnya sih. Gitu. Oke, ini untuk Epiphone yang Les Paul Standard Light ya guys ya. Oke guys, nah tadi kan kalian udah lihat nih spek secara material dari yang mendukung gitar-gitar ini ya, baik yang Gibson Les Paul Standard maupun yang Epiphone Les Paul Standard Light. Habis ini kita dengerin yuk gimana nih soundnya nih.
Oke guys, tadi kalian udah denger ya gimana tadi suaranya, si Gibson Les Paul standar gimana, dan Epiphone Les Paul standar Lite gimana. Jadi gini guys, Gibson Les Paul standar ini kan kalau kita bicara di tahun 2020, harga barunya kan sekitar 40 jutaan ya. 40 jutaan sekian lah dengan fitur-fitur yang tadi kalian dapat ya. Dan selain itu juga bukan hanya sekedar fitur kayu dan spek-spek tadi juga, namun memang ada unsur brand, ada unsur kebanggaan, ada unsur pride dari brand Gibson itu sendiri sih. Makanya biasanya kalau di kalangan orang kan banyak bilang istilahnya kolektor Gibson. Agak jarang yang orang kita dengar istilah kolektor Epiphone. Intinya bukan kan Epiphone yang gak layak dikoleksi, tapi memang dibalik nama brand itu sendiri memang ada kebanggaan untuk orang mengkoleksi. Makanya kenapa dia memberikan spek seperti ini, dan dibalik nama besarnya dia itu ada alasan kenapa dia harganya 40 juta. Nah, sedangkan untuk Epiphone tadi kalian juga sudah dengar suaranya seperti itu dengan harga yang kita bicara tahun 2020 itu di sekitar 6 jutaan, 6 juta sekian untuk Epiphone Les Paul Standard Lite. Nah, sekali lagi, ini bukan gua membandingkan antara Gibson dan Epiphone, sama sekali tidak, karena memang dua-duanya tidak apple to apple. Dari spek tadi kalian udah dengar penjelasan sebelumnya berbeda, dari asal sound-nya pun juga beda, dari kebanggaan nama brandnya pun juga berbeda juga. Jadi ini bukan suatu yang bersifat apple to apple, tapi yang gue mau ulas adalah dengan Epiphone harga sekian kalian dapetin produk yang sama-sama juga bentuknya Les Paul, tapi dengan harga yang sekian juga lebih terjangkau, namun memang ada perbedaan di antara keduanya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah kalian harus ke Gibson, apakah kalian harus ke Epiphone? Itu sebenarnya kembali lagi, apa yang kalian butuhkan, dan tentunya sesuaikan juga dengan budget. Jadi intinya realistis aja sih. Mungkin kalau kita memang udah harus butuh nge-gig, dan kita udah butuh tipe gitar yang model Les Paul, atau kita butuh selain nge-gig mungkin juga rekaman dengan sound Les Paul, tetapi kalau budgetnya belum cukup Gibson Les Paul standar, ya dengan Epiphone Les Paul pun juga why not. Itu bukan sesuatu yang buruk. Namun memang balik lagi sih, ketika dirasakan di tangan oleh sang gitaris, memang rasanya Gibson Les Paul dan rasanya Epiphone Les Paul memang berbeda. Nah, itu dia tadi elemen-elemen yang membedakan. Tadi kita udah jelasin di awal, dan juga di balik itu juga kembali lagi sih, kalian mendapatkan apa yang kalian bayar. You got what you pay. Jadi dengan Epiphone Les Paul standar di tahun 2020 harga 6 jutaan, dengan Gibson Les Paul standar di harga tahun 2020 40 jutaan, dengan masing-masing perbedaan tadi. Semoga ini menjadi suatu pencerahan bagi kalian, dan balik lagi sih ke awal, apa yang cocok buat kalian silahkan dipilih, mana yang paling relevan, mana yang paling cocok baik di dompet maupun di spek. Dan yang penting sih saran gua memang jangan pakai gitar palsu ya, atau KW, karena sebenarnya tanpa harus beli gitar palsu pun beli Epiphone pun juga bagus juga gitu loh guys. Itu yang gua mau tekankan di sini. Oke, mungkin sementara sekian dulu untuk video penjelasan dari gua mengenai Gibson dan Epiphone. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan dari video ini. Jangan lupa ya di subscribe ya, terus juga di share informasi ini, dan juga di like, dan juga pantau terus video-video Gusin Guitars yang selanjutnya, dan dapatkan selalu konten edukasi menarik tentang gitar dari kami. Thank you guys, thanks for watching ya.